ya. Baiklah, karena materi kali ini kalian kan tahun lalu tidak menerima materi MPLS, tidak mengenal sekolah dan lingkungannya, tidak mengenal tata krama yang berlaku di sekolah, di SMA 1. Nah, beda dengan yang sekarang, ada walaupun hanya daring, tapi mereka kemarin itu sudah mengenal sekolahnya, mengenal guru-gurunya, semuanya, mengenal tata kramanya, mengenal peraturan akademik yang berlaku di sekolah. Nah, kalian ini ternyata tidak, setelah disadari kenapa kelas 10 ya tata kramanya seperti ini, banyak yang tidak tahu sopan santun, banyak yang berpakaiannya tidak bagus. Ternyata setelah ditelusuri ternyata kalian ini tidak menerima materi itu ya. Baiklah, tadi kan kalian sudah terima materi tentang cara belajar ya. Kalau cara belajar kan kalian sudah tahu kan, anak-anakku sudah tahu semua. Sudah masuk di classroom, bagaimana mengupload tugas, itu sudah. Nah, sekarang tata krama yang berlaku di SMA Negeri 1 Biau. Nah, anak-anakku semua tahu kan tata krama ya? Apa sih tata krama? Halo, pada kemana ini? Apa sih tata krama itu? Apa tata krama? Ayo, sebelum kita masuk, Ibu ingin tahu dulu siapa yang tahu apa tata krama. Ayo, coba siapa yang bisa? Ya, siapa ini yang Oppo ini tidak mengganti nama ini? Oppo F7. Siapa namanya ini? Ayo, apa sih tata krama? Ayo. Iya, sopan santun, bagus. Apalagi? Ayo Rizal. Ayo Rizal ini yang paling ganteng Ibu lihat hari ini ya. Rizal, apa itu tata krama? Iya, kebiasaan atau sopan santun. Jadi jadi aturan yang mengatur seseorang dalam bergaul. Siapa tadi jawab tadi? Iya, semuanya betul ya. Ibu anggap semua betul. Semuanya dapat 100, yang menjawab semua dapat 100 ya. Nah, sekarang apa sih? Jadi kenapa diajarkan tata krama? Kenapa ini perlu tata krama? Karena semuanya ini sebenarnya sudah memiliki tata krama. Akan tetapi tata krama di rumahnya misalnya si Rizal dengan tata krama di rumahnya Fitri itu tidak sama. Kalau di rumahnya Rizal mungkin makan bisa di mana saja, di rumah si Fitri mungkin makan harus di meja. Itu tata krama, tapi itu berlaku di keluarga masing-masing. Demikian juga dengan sekolah, ya. Mungkin waktu kalian masih SMP, tata kramanya bisa gondrong, ya. Rambutnya bisa panjang, masuk ke ruang guru bisa seenaknya. Akan tetapi di SMA 1 itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi ada tata krama yang berlaku di SMA 1. Jadi seperti yang kalian sudah sebutkan tadi, tata itu adalah adat, ya, aturan, norma atau peraturan, ya. Kemudian krama misalnya sopan santun atau tindakan. Jadi tata krama adalah kebiasaan atau adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, jadi yang akan kita bahas ke depan ini adalah tata krama yang kita sepakati diberlakukan di SMA Negeri 1 Biau. Nah, aku kemarin memang tidak terlalu menikmati bagaimana bertata krama di SMA 1 Biau secara tatap muka. Karena lebih banyak daring. Nah, daring ini ternyata setelah diamati, dievaluasi, ternyata banyak sekali tata krama yang tidak sesuai dengan yang diingini di SMA Negeri 1 Biau, ya. Nah, seperti apa sih tata krama di SMA 1 Biau? Coba kita lihat ya. Coba kelihatan ini yang Ibu tayangkan? Ada? Ini kira-kira beginikah tata krama yang berlaku di SMA 1? Seperti tayangan yang Ibu. Ya, bagus ini. Bagus, apanya yang tidak bagus? Kalau yang gambar 1 ini, yang Ibu ada kelihatan nggak kursor? Gondrong, seperti siapa ini? Seperti siapa? Seperti gondrong seperti siapa di sini? Coba Ibu lihat dulu yang gondrong. Rizal. Mana Rizal? Rambutnya Rizal.
ini bukan cuma gondrong sampai kribo, ya. Nah, jadi sebenarnya di SMA 1 tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh gondrong. Nah, ini harus sama dengan ini nih yang bagus nih, Bu Lia si Ramdan. Emragalutu. Keren rambutnya ya. Nah, si Ramdan ya. Nah, jadi ya. Yang lainnya diam dulu ya. Nanti Bu tanya baru menjawab. Ini tata krama juga, ya. Jadi rambut itu harus pendek, tidak boleh seperti ini. Ini jelek sekali kelihatan nih, kayak perempuan, ya. Persis perempuan. Perempuan yang dekil lagi. Tidak bagus ya. Kemudian kalau ini yang gambar ini boleh tidak seperti ini di SMA 1? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Ya. Jadi tidak boleh berkelahi. Nah, ini sebenarnya sering terjadi ya, tapi ini sebenarnya tidak boleh. Ini akan seperti yang Pak Wakase Kurikulum informasikan tadi bahwa ada nilai sikap. Nah, kemungkinan kalau kalian berkelahi di sekolah maka nilai sikapnya itu atau nilai afektifnya itu akan kecil. Nah, kalau nilai afektifnya hanya dapat nilai C maka kalian tidak akan naik kelas ya. Nah, ingat, kalian ini kalau informasi mungkin anak-anakku belum tahu bahwa baru-baru ini kenaikan kelas ada sekitar 17 orang yang tidak naik kelas. Nah, kenapa? Karena nilai sikapnya itu ya. Nilai sikapnya yang tidak bagus. Salah satunya, ya. Kemudian ini, boleh tidak seperti ini sedang apa ini? Ya, tawuran. Ini sama sekali tidak boleh ya. Kalau insya Allah kalau di Buol ini, kalau SMA 1 ini jarang-jarang sih tawuran. Tapi ketika mereka sudah kuliah malah tawuran di sana, demo kemudian tawuran, bukan tawuran, demo ya, kemudian begitu demo merusak. Nah, jangan sampai anak-anakku seperti itu kan merugikan kalian sendiri ya. Nah, yang paling parah ini nih sedang apa nih? Ya, memukul guru. Nah, pernah dengar tidak kejadian di sekolah ada yang siswa memukul guru? Pernah kan ya? Nah, ya, pernah. Itu siswa tersebut kalaupun mungkin siswa tersebut mungkin melalui proses kemudian tetap sekolah kembali, pada akhirnya tidak naik kelas. Itu bukan karena guru-gurunya yang sentimen atau dendam, tapi karena kelakuannya dia sendiri yang membuat dia tidak naik kelas. Nah, jadi bukan guru-guru yang membuat kalian tidak naik kelas, tapi kalian sendiri. Sikapnya yang tidak sesuai dengan tata krama ya. Nah, kemudian ini nih adalah aksi coret-coret ya, aksi coret-coret. Cuma ini yang Ibu bisa, masih banyak sekali sebenarnya gambar-gambar yang tidak boleh. Aksi coret-coret ini sebenarnya tidak bagus. Itu zaman dahulu kala ini ya. Zaman sekarang bukan begini lagi. Harus ada kegiatan-kegiatan yang maksudnya yang bermanfaat lah ketika pelulusan, bukan coret-coret. Kalau kalian masih mau coret-coretan itu sama dengan tahun 60-an, tahun 70-an, kembali ke zaman dahulu kala. Ibu tahu kalian ini tidak mau seperti orang-orang yang dulu. Jadi kalau masih coret-coretan berarti sama dengan orang yang dulu ya. Waktu zamannya Ibu sekolah itu tuh coret-coretan, sekarang tidak lazim lagi. Masih ada cara-cara lain yang lebih bagus ya. Nah, kemudian ini nih. Yang ini nih. Yang sedang pacaran. Nah, boleh tidak? Boleh? Ya? Iya tidak. Kalau pacaran sih kalau sebagai motivasi ya boleh-boleh saja, tapi kalau merusak konsentrasi itu tidak boleh ya. Merusak konsentrasi sampai merusak masa depan. Tahu nggak merusak masa depan? Yang tadinya kalian harus belajar SMA kemudian sampai kuliah, belajar untuk supaya masa depannya cerah, cuma karena pacaran kelewatan akhirnya menikah. Nah, kalian ini teman-teman kalian yang kelas 10 ini ada beberapa orang yang menikah, akhirnya kan tidak naik kelas. Nah, itu berarti masa depannya sudah hancur lebur ya. Kalian sekarang masih enak-enak sekolah ya, pakai baju sekolah keren-keren, ganteng-ganteng, dianya sudah ngurus anak, pakai baju daster yang sudah lusuh, tidak bisa lagi jalan-jalan karena punya bayi. Nah, itu kan masa depannya tuh harapannya harusnya dia bersendagura dengan teman-temannya, terakhir dia sudah mengurus anak. Masa depannya untuk sekolah kan tidak bisa lagi. SMA 1 itu kalau sudah menikah itu otomatis langsung dikeluarkan ya, langsung dikeluarkan. Paham ini?
Nah, sudah. Kita lanjut. Kenapa tata krama dan tata tertib ini masih disampaikan lagi pada anak-anakku? Karena melihat anak kelas 10 ini ternyata tata kramanya masih banyak yang tidak paham tata krama yang berlaku di sekolah. Nah, seperti apa tata krama? Dimatikan dulu itu dia punya mic ya. Matikan dulu. Jadi tata krama yang berlaku di sini itu adalah mulai kalian berangkat dari rumah sampai pulang lagi, mulai dari rumah, kemudian di perjalanan sampai di sekolah, pada saat proses belajar mengajar sampai kalian pulang lagi ke rumah, itu tata krama itu diatur oleh sekolah ya. Kenapa? Karena SMA 1 itu menginginkan siswanya itu adalah siswa yang terbaik, bukan hanya sesuai dengan visi misi SMA itu adalah unggul dalam prestasi, berkualitas dalam iptek dan peduli lingkungan ya. Mantap dalam imtak, peduli lingkungan. Nah, jadi kalian kalau misalnya berbuat sesuatu, jagalah nama baik sekolah ya. Jangan mengatasnamakan SMA 1 ketika berbuat tidak baik. Banyak sekali hal-hal yang tidak bagus di luar sana yang dilakukan oleh siswa-siswa, guru-guru dan seluruh SMA 1 itu berharap supaya siswanya itu semuanya memiliki karakter yang baik. Kita harus bangga ya, harus bangga dengan SMA 1. SMA ini kan SMA yang paling besar di Kabupaten Buol kan? Jadi siswanya harus memiliki karakter yang bagus ya. Jadi kita ini sudah dikenal dengan unggul dalam prestasi. Ya, oke lah, karena banyak siswa kita yang berprestasi walaupun tidak semuanya. Kemudian iptek juga kita alhamdulillah luar biasa dengan di antara sekolah yang ada yang bisa online hampir 90% itu hanya SMA 1. Yang lainnya itu tidak bisa online 90%, mereka masih tetap muka. Kali ini alhamdulillah bisa ya. Hanya tinggal beberapa orang lagi yang tidak memiliki HP, yang tidak bisa online. Nah, ini berarti Nah, sekarang harus dibarengi juga dengan karakter yang bagus ya. Jadi karakter kita harus bagus. Jadi itu salah satu. Untuk apa sih ipteknya maju, prestasinya bagus kalau tidak berkarakter ya. Jadi ingat, kalau kalian memiliki karakter yang bagus, nilai sikap yang bagus, insya Allah akan memiliki juga nilai pengetahuan dan psikomotor yang bagus seperti yang Pak Wakasek Kurikulum beritahu tadi ya. Jadi tetapi kalau misalnya anak-anakku hanya pintar, nilai kimianya 90 tapi karakternya tidak bagus, untuk apa ya? Bisa-bisa ilmu kimia itu kalian gunakan untuk kejahatan ya, untuk bisa membunuh orang, bisa membuat kezaliman di muka bumi ya, seperti itu. Jadi SMA 1 itu berharap supaya seluruh siswanya itu memiliki karakter yang bagus. Kan tidak susah kan jadi orang yang baik kan? Kalau kalian jadi baik, insya Allah akan dimudahkan segala hidupnya ke depannya ya. Akan dimudahkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Jadi utamakan itu adalah karakter yang bagus ya. Nah, sekarang untuk SMA 1, kalau sebelum corona ini, sebelum pandemi, anak-anakku ini yang kelas 10 ini sekarang kelas 11 sekarang tidak merasakan. Di sekolah itu sudah harus jam 7 kita sudah mulai KBM. Kita pulang jam 4 sore. Kalau yang kegiatan ekstrakurikuler sampai hampir jam 6, dekat-dekat maghrib baru pulang. Itu dulu sebelum corona. Nah, alhamdulillah siswa-siswa alumni SMA 1 yang tadinya aktif, rajin, cepat datang, kemudian sampai sore belajar dengan benar, kemudian aktif di organisasi ketika selesai pembelajaran, itu sekarang mereka itu di perguruan tinggi itu sudah berhasil ya. Mereka memiliki IPK yang bagus, kemudian masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Jadi luar biasa mereka punya prestasi perguruan tinggi karena sudah terbiasa disiplin dari sekolahnya ya. Sudah terbiasa belajar dengan giat. Jadi kalau anak-anakku tidak ingin seperti itu, ingin semau-maunya, tidak tertib, tidak memiliki jadwal tertentu untuk belajar, maka ketika nanti kuliah akan mengalami kesulitan. Jadi mereka itu tidak mengalami kesulitan ketika kuliah, bahkan berprestasi mereka di perguruan tinggi karena sudah terbiasa dari sekolah. Jadi sebelum jam 7 itu sudah ada semua di sekolah, jam 7 pas sudah mulai pembelajaran, guru-guru sudah ada di depan kelas. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kalian sudah terlalu manja ini. Dengan adanya pandemi ini lambat bangun lah, lambat mandi lah,
Kalau dulu tidak seperti itu anak-anak dulu ya. Nah, kan tetapi kalian harus patuh juga terhadap waktu yang sudah ditentukan ya. Nah, kita kan rencananya kan ada tatap muka terbatas tadinya, tapi karena gagal lagi karena semakin banyak lagi pandemi yang di Pulau Jawa itu yang varian Delta itu sudah semakin banyak, maka kita daring. Nah, seandainya kita tatap muka terbatas, kita tetap masuk jam 8, keluar jam 11.30 seperti yang lalu. Nah, kalian sudah mengalaminya ini kan ya, jam 8 sampai dengan jam 11.30. Nah, ternyata lalu juga itu kalian itu banyak sekali yang lambat datang, banyak yang tidak patuh, banyak yang tidak konsisten, banyak yang lambat. Terakhir kan nilainya tidak bagus kan? Nah, kemudian untuk daring kita itu mulai jam 8 sampai 11.30 sama juga dengan tatap muka terbatas ya. Kemudian ini sudah kenapa disosialisasikan kembali pada kalian, karena kemarin itu memang guru-guru itu kurang karena awal dari pandemi, kira setelah tahun ini sudah akan normal, maka guru-guru mau ngabaikan yang alfa, yang sakit lebih dari 3 hari itu harus ada surat keterangan dokter. Nanti ke depan sudah diberlakukan ini. Waktu kalian perasaan lalu kita juga sudah sampai 2 minggu sakit tidak ada juga surat keterangan dokter di sekolah. Nah sekarang tidak. Nah ini sudah akan diberlakukan ya. Kemudian lambat 5 kali. Kalau misalnya tatap muka lambat 5 kali itu langsung dikirimkan surat ke orang tua. Demikian juga dengan daring. Daring kan kita kan mulai jam 8 kan ya. Nah, jika ada yang lambat 5 kali itu nanti wali kelas akan datang mengunjungi kalian. Wali kelas akan datang ke rumahnya, ya. Memberitahu pada orang tua kenapa dia sering lambat. Nanti wali kelas yang bangunkan. Kemudian alfa tidak ada informasi pada saat tatap muka nanti. 3 kali alfa itu akan dikirimi surat ke orang tua. Nah, kemudian kalau saat daring tidak muncul-muncul di classroom semua mata pelajaran selama 3 minggu alfa itu, maka wali kelas akan datang mengunjungi kalian di mana. Jangan sampai sudah kawin. Seperti teman kalian yang dua orang itu tidak naik kelas itu karena sudah kawin. Dia muncul-muncul ternyata sudah menikah, ya. Nah, jangan kalian senang sekali, oh wali kelas saya mau datang, ya. Mari saya dikunjungi. Itu dengan kedatangannya wali kelas dengan guru BK ke rumah kalian itu artinya bahwa nilai sikap anak-anak itu berarti tidak bagus. Nanti akan berpengaruh terhadap rapornya. Jadi nanti di rapor kalau misalnya nih semua nilainya 90, tapi kalau nilai sikapnya C itu tidak naik kelas. Nah, jadi jangan dikira oh nanti kalau saya supaya wali kelas saya datang, saya akan alfa selama sekian hari supaya wali kelas saya datang. Jangan ya. Nah, wali kelas itu nanti ketika datang wali kelas berarti itu kalian sudah memiliki sikap yang tidak bagus ya. Paham ini? Ya. Jadi seperti itu nanti ke depannya ya. Nah, sudah. Sekarang coba sekarang bagaimana kalau tadi kan kehadiran di sekolah, sekarang berangkat dari rumah. Kalau misalnya tatap muka itu harus berangkat dari rumah. Jadi sebelum kalian ke sekolah itu harus pamit dulu sama orang tua ya. Bagaimanapun juga orang tua itu sangat makbul. Apapun yang orang tua katakan itu insya Allah akan mempengaruhi hidup kalian. Kalau orang tua bilang celakalah kamu di jalan ya. Tapi kalau orang tua mendoakan mudah-mudahan selamat di jalan, belajar yang benar, hormati guru, sayangi teman, ya jadilah anak yang budiman. Insya Allah kalian juga akan jadi anak yang budiman, kan begitu ya. Jadi doa orang tua ketika kalian turun dari rumah itu sangat berpengaruh. Makanya harus pamit sama orang tua dulu, cium tangannya. Siapa tahu juga ada tambahan, dikasih uang jajan, kan begitu ya. Bukan cuma minta uang saja, tapi harus minta doa juga ya. Kemudian setelah di jalan, nah ini nih anak sekolah nih, coba lihat dulu gambar yang ada. Benar tidak ini tampilan yang ada ini? Benar? Apanya yang tidak benar? Apanya yang tidak benar? Kenapa? Dipacal terus? Terus apa lagi? Iya, di bawah umur. Kemudian dipacal, apa lagi? Tidak pakai helm, ya bagus ya. Nah, berarti kalian sudah tahu yang benarnya ya. Sudah tahu yang benarnya kan? Nah, berarti tidak boleh lebih dari 3, lebih dari 2 ya. Apalagi kalian kan belum punya SIM. Sudah bonceng 3. Kalau jatuh celaka tidak ada serep kepala. Ya. Nah, ini salah ya. Jadi yang benarnya seperti apa? Kalau ini benar tidak?
Kalau ini, ya ini benar kan? Nah, jadi ke sekolah itu baik laki-laki maupun perempuan itu harus menggunakan helm, ya. Nah, kalau tidak pakai helm ya berjalan kaki saja nih, kayak begini. Nah, kalau tidak memiliki motor, naik bentor. Naik bentor juga itu hanya 2 orang isinya. Tapi ibu lihat yang naik bentor itu sampai 5 orang. Sampai 5 orang itu naik bentor, ya. Itu tidak boleh begitu. Nah, sekarang ini nih. Jadi yang lainnya diam dulu. Nah, diam dulu. Nah, ini nih apa? Kalau tidak harus diantar oleh orang tua, ya. Jadi ke sekolah kalian harus diantar orang tua. Jangan ke sana kemari. Jangan sampai kalian di jalan ketemu dengan virus corona. Kalian bawalah ke sekolah, tularkan sama temannya. Jadi boleh seperti itu, ya. Ya, kita lanjut kemudian bagaimana ini yang benarnya, ya. Bagaimana ketika masuk ke lingkungan sekolah? Ini kalau tatap muka, ya. Karena kan kalian tidak tatap muka dari rumah, ya. Kalau masuk ke lingkungan sekolah, maka semua yang kalian lewati, anak-anakku melewati itu kalau ada sampah dipungut, ya. Dipungut sampahnya kemudian isi di tong sampah. Jadi sampahnya dipungut, isi di tong sampah, ya. Nah, seperti itu. Bukan dibiarkan saja itu sampah ditendang atau sampah yang kalian bawa buang sembarangan, itu tidak boleh. Ini tata krama yang berlaku di SMA 1, ya. Ini kalau tatap muka, kalau sekolah benaran kita itu dihukum itu yang seperti itu, ya. Ada poin-poinnya nanti dihukum, ya. Lakukan itu. Kemudian yang naik motor. Nah, kemudian setelah pungut sampah nanti kan ada masuk ke dalam kelas kan, ya, masuk ke dalam ruang sekolah kan, itu harus senyum, ya. Kemudian sapa, salam. Ini prinsipnya SMA 1, ya. Senyum, sapa, salam. Nah, jadi bukan langsung nyelonong masuk, naik motor langsung dibalap, digas-gas, tidak seperti itu. Nah, ini kebetulan kemarin itu kan masih percobaan, kalian baru berapa minggu sekolah? 2 minggu, ya? 2 minggu sekolah, jadi kalian tidak merasakan betul bagaimana bersekolah dengan tatap muka. Jadi ketika masuk harus senyum, siapa yang di situ disapa, assalamualaikum, salam, ya. Kemudian yang naik motor, kan di situ kan ada nanti guru, ya. Nah, ketika datang setelah memungut sampah, kemudian senyum menyapa siapa di situ, langsung salam dengan guru piket yang ada. Cuma karena sekarang corona, salamannya bukan begini. Salamannya bagaimana sekarang? Ya, ya salamannya tidak usah cium tangan. Jadi cukup salam saja, tunduk begitu, ya. Tidak usah cium tangan. Sekarang kan siapa tahu kamu bawa virus atau guru-guru yang ada virusnya. Jadi langsung cium tangan seperti itu, ya. Nah, yang naik motor ini yang ibu tidak yang banyak melakukan kesalahan yang naik motor. Ketika ada guru di situ, guru pikir sedang berdiri, yang naik motor itu dengan boncengannya langsung terus ke parkiran. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Jadi yang dibonceng itu turun yang dibonceng. Kemudian senyum, sapa, salam dan menyapa guru dengan guru piket yang di situ. Yang naik motor mungkin ya karena mengganggu motornya, kalau simpan di situ terus saja motornya tapi balik lagi. Nah, biasanya ketika motornya diparkir dia langsung melarikan diri ke kelas, ya. Langsung ke kelas dia lari. Ini tidak boleh ini, ya. Dengar tidak? Tidak boleh langsung. Jadi yang dibonceng itu turun. Itu tidak langsung dengan jaketnya kemudian langsung terus ke parkiran kemudian lari. Tidak seperti itu, ya. Jadi kalian harus memiliki tata krama yang bagus. Kalau kalian nanti memiliki tata krama yang bagus, menghargai guru yang ada di situ, teman di situ, nanti insya Allah kalian juga akan dihargai. Jadi itu kuncinya, ya. Kalau kalian ingin dihargai, maka hargailah orang lain, ya. Apalagi guru. Guru di situ dibalap, digas-gas, ya, dilewat saja dengan lajunya itu motor langsung ke parkiran langsung lari lagi karena tidak mau pungut sampah. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk jadi siswa SMA 1 itu harus memiliki karakter yang baik, ya. Itu untuk tata krama masuk ke lingkungan sekolah, ya. Kemudian kalau sekarang kan karena pandemi ada cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Sudah disiapkan, sudah lihat belum sekolahnya itu? Sudah ada tempat cuci tangan di mana-mana. Jadi langsung cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, ya. Itu. Nah, kemudian setelah datang
langsung setelah menyapa piketnya kemudian masuk ke dalam kelas masing-masing. Nah, yang petugas ya nanti kan akan dibagi itu ya. Nah, kalian belum merasakan waktu 2 minggu lalu siapa yang nyapu? Ada tidak yang nyapu? Nah, jadi wali kelasnya itu dia akan membagi petugas. Jadi yang menyapu hari Senin siapa, Selasa itu dibagi. Jadi yang petugas itu harus datang lebih awal ya. Yang petugas harus datang lebih awal. Jangan main-main, ini tata krama ini ya. Supaya kalian menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa kalau memiliki tata krama yang baik ya. Nah, masuk ke dalam kelas masing-masing, kemudian bagi yang bertugas itu langsung membersihkan kelas, mejanya diatur ya, papan tulis dihapus ya, kemudian kursi-kursi itu dirapikan ya, sampahnya dibuang ya. Nah, seperti itu harusnya tata krama yang berlaku di SMA 1 yang harus kalian patuhi ya. Nah, ini kalau tatap muka ya. Nah, ini. Nah, sekarang setelah dalam kelas ya. Setelah dalam kelas apa saja yang kalian lakukan ini memang kemarin sih waktu kelas 1 Ibu sempat mengajarkan di kelas IPA 3, IPA 4 dengan IPA 5 ya. Nah, itu Ibu lihat memang sudah sopan-sopan sih, sudah sopan-sopan ya. Taat pada guru ya, memberi salam, kemudian memberikan perhatian ya, tidak mencari kekurangan ya. Tidak menjelekkan teman yang lain. Nah, tahulah kalau di belakangnya guru-guru mungkin seperti itu ya. Saling mendoakan ketika ada teman yang sakit atau mungkin yang kurang sehat atau seperti apa ya. Ketika ada sesuatu yang baik maka kita bisa mengambil teladan ya. Ketika guru berbicara tidak memotong perkataan atau teman yang sedang bicara juga tidak memotong perkataan ya. Kemudian lemah lembut, tidak berteriak-teriak ya, tidak sopan. Ini saja ini di daring ini nih masih banyak sekali nih yang kurang sopan ini ya. Kemudian ketika keluar kelas harus minta izin. Termasuk juga di sini nih pada saat daring ya, kalau kalian misalnya sedang tatap muka atau sedang belajar ya. Kemudian mungkin mau ke kamar kecil. Ya pamit dulu ya, pamit izin ke kamar kecil ya, seperti itu. Kemudian harus rendah hati, tidak boleh sombong ya. Kemudian duduk, kemudian tidak mudah marah dan berburuk sangka. Nah, kemarin waktu Ibu masuk 2 minggu kalian itu tatap muka, itu terlalu bagaimana ya? Memang sih bagus, diam gitu, diam. Ditanya juga pelajaran, diam, semuanya tidak ada yang menjawab. Ditanya pelajaran, tidak ada yang menjawab ya. Jadi bukan juga sih seperti itu, tapi bukan juga teriak-teriak. Nah, jadi kalian itu diam, tapi ketika ditanya guru tentang pelajaran itu harus menjawab ya dengan benar. Nah, itu kemarin itu mungkin karena baru kelas 1 masih takut-takut ya harap maklum. Nah, tapi Ibu berharap sifat kalian itu sebenarnya kemarin Ibu lihat sudah bagus ketika dalam kelas. Nah, tapi ternyata di luar kelasnya ternyata banyak yang tidak bagus ya. Jadi Ibu harap nanti ketika pembelajaran di dalam kelas itu bagaimanalah caranya menghargai guru ya. Guru itu adalah pengganti orang tua kalian. Kalau di rumah adalah ada orang tua kalian, maka di sekolah ada guru ya. Bagaimanapun juga ilmu yang kalian dapatkan itu adalah dari guru. Ketika kalian tidak hormat pada guru, maka ilmu tidak akan membekas di otak kalian ya, seperti itu. Kemudian ketika istirahat, ini masih tatap muka, Ibu masih membahas tentang tatap muka ya. Tidak boleh teriak-teriak dalam kelas ya. Nah, ini kayak kejaran nih ya. Ini kayak modelnya kamu nih, lalu nih kejar-kejaran ya. Kalau ada guru diam ya. Tapi ketika gurunya pergi, kejar-kejaran dalam kelas sampai rusak itu sarana dan prasarana, rusak meja kursi ya. Tidak membuat kegaduhan. Teriak-teriak di kelas ya, sampai itu papan tulis itu kan triplex ya. Ternyata itu papan tulis banyak lubangnya. Setelah ditelusuri, pintu-pintu juga lubang, kaca-kaca juga pecah-pecah. Setelah ditelusuri ternyata ditinju dan ditendang sama siswa ya. Itu bagus tidak? Ini kalau kalian ingin punya bakat tinju, nanti akan disiapkan ya. Kalau siapa yang punya bakat tinju nanti sampaikanlah ke guru-guru, saya ingin belajar tinju, nanti didatangkan pelatihnya ke sekolah, dibelikan tempatnya. Tapi jangan ditinju itu meja dengan kursi dengan papan tulis ya.
itu nanti merusak sarana dan prasarana, itu berat, itu dia punya hukuman ya. Ya, boleh apa? Tanya apa? Hmm. Siapa yang bertanya tadi? Ya, siapa yang bertanya? Ayo. Siapa tadi bertanya? Ayo siapa ya? Ya udah, Ibu lanjut ya. Nah, ini yang tidak bagus juga nih, turun temurun ini. Main bola dalam kelas. Nah, kalau nanti suka main bola, nanti disiapkan kan bola banyak, banyak, bolanya Pak Japar itu banyak sekali tuh, bolanya Pak Laudi itu banyak sekali. Tahu Pak Laudi kan? Guru lalu. Itu bolanya itu banyak sekali. Jadi kalau kalian mau suka main bola, nanti main bola di halaman sekolah atau di sana di stadion, ya. Nah, jangan main bola dalam kelas. Itu di sekolah menyiapkan bola sebanyak-banyaknya untuk eh, apa namanya, menyalurkan bakat yang suka main bola. Siapa tahu jadi pemain bola nanti setelah tamat SMA, ya. Nah, kemudian tidak duduk di atas meja. Nah, ini dia nih yang bikin rusak meja itu bukan karena dipakai duduk, nah, tapi di atas meja ya. Ibu sering dapatkan meja guru itu penuh dengan pasir, ternyata dipakai joget, naik di situ, bikin konser di atas meja. Kalau sampai ketahuan ya, itu bahaya. Ya. Jadi itu kemudian ini nih ada juga nih main-mainan yang seperti ini. Kemudian main kartu. Nah, main kartu, apa namanya itu, kartu apa namanya itu yang dibawa ke kelas itu tidak boleh ya. Main-main kartu dalam kelas itu awal dari domino ya. Nah, itu awal dari judi itu. Lama-lama jadi taruhan, jadi judi, tidak boleh ya. Pokoknya game juga tidak boleh ya. Ya pokoknya ternyata kalian sudah tahu juga ya. Ya. Udah ya, Bu lanjut ya. Nah, kemudian tata krama makan di kantin. Nah, kebetulan kalau tatap muka, kalau sekarang memang belum ada sih makan di kantin. Ini bukan kantin di SMA 1 ini. Yang Ibu sengaja Ibu ambil ini fotonya karena ini ada sedang berdoa ya. Ketika makan jangan langsung makan, tidak doa dulu. Ada yang makan sambil lari-lari, teriak-teriak, kemudian bekas makannya dibuang di mana-mana, berjatuhan di mana-mana ya. Sampai sekolah itu apa, di dalam kelas itu kotor karena makanannya dibuang di mana-mana. Jadi itu tata krama ya. Jadi itu sebenarnya dari rumah, yang dari kecil ya. Ini sebenarnya tata cara makannya sebenarnya sudah diajarkan dari rumah. Kalau misalnya di sekolahnya dia begini, berarti di rumahnya udah diajar dari kecilnya. Jadi jangan diperlihatkan sama temannya itu kalau misalnya di rumahnya tata krama makannya tidak bagus. Jadi harus rapi. Nah ini juga nih, walaupun dia selfie tapi dia rapi, duduk dengan bawa bekal sendiri ya. Bawa bekal sendiri. Jadi selama pandemi ini tidak boleh makan di kantin, tapi bawa bekal sendiri kayak begini. Bawa rantang sendiri, lebih lebih bersih, lebih higienis ya. Nah, iya silakan. Hmm. Siapa yang bertanya? Tidak boleh. Tidak boleh gondrong. Begini, jadi ini sengaja Ibu ambil juga ini foto-foto ini karena Ibu memperlihatkan nih rambutnya nih. Nah, ini kan tidak boleh, itu harus 1 senti. Di sekolah itu ada gunting ya. Kalau tatap muka nanti mau digunting itu yang gondrong ya. Kenapa? Karena banyak sekali kejelekan dari gondrong itu. Yang pertama mungkin kutunya banyak. Yang keduanya kayak mukanya orang tua ya. Biasanya kan kalau pendek rambut kan kayak mukanya anak kecil kan. Tapi kalau gondrong itu kayak kelihatan lebih tua 3 tahun ya. Nah, kemudian semakin banyak sampo yang dipakai kalau gondrong, gitu ya. Ya udah, kita berlanjut ya. Kemudian kalau pulang sekolah, bagaimana kalau misalnya tatap muka? Kalau pulang sekolah mana yang benar? Ini kiri apa kanan? Ya, yang mana yang benar? Yang kanan yang mana? Nah, kenapa kanan yang benar? Kiri salah? Apa alasannya? Yang mana yang terakhir? Berarti ini yang benar, ini fotonya di sebelum pandemi ini. Ini seharusnya kan pakai helm ya. Kemudian jalan itu
tidak berkerumun ya, tidak berkerumun. Kemudian ini langsung pulang ya, tidak berkerumun dulu, mau memadati jalan, mengganggu lalu lintas. Nah, kalau ini kan berkerumun ini, apalagi pandemi sekarang tidak boleh ya. Nah, jadi kalian nanti ketika pulang itu langsung pulang ya, tidak singgah-singgah lagi, tidak nongkrong-nongkrong lagi di pinggir jalan, tapi langsung pulang. Nah, apalagi sekarang justru di pinggir jalan itulah banyak sekali virus corona, karena banyak orang di situ. Kalian tidak tahu siapa yang ada bawa virus ya. Jadi kalau misalnya tatap muka itu ketika selesai pembelajaran langsung pulang. Itu pun pulang nanti bergilir ya, tidak satu kali pulang, sehingga tidak ada kerumunan yang terjadi ya. Ini benar ya, ini salah ya. Nah, sekarang tata krama berpakaian. Nah, kalian kan belum punya pakaian ya, belum punya lambang-lambang kan? Nah, untuk seragam putih abu-abu itu dipakai Senin sampai Selasa. Ya kemarin kalian sudah sih, Ibu sudah lihat sudah pakai putih abu-abu. Cuma belum punya lambang kan? Nah, jadi lambangnya itu begini nih. Jadi ada di sebelah kanan itu ada lambang tulisan SMA 1 dengan lambangnya sekolah. Ini kan ya. Nah, kemudian di sebelah kiri itu segitiga, ini kelas. Kalau kelas 10 warnanya apa? Ini kelas 3 warnanya merah. Kalau kelas 10 warnanya hijau. Kalau kelas 11 warnanya kuning. Jadi kalian nanti beli yang kuning ya. Nah, beli yang kuning, kemudian nanti ada papan nama. Ada papan nama di situ tuh. Ada pesan nanti di sana ya. Pesan sendiri. Namanya di sini supaya tahu ini siapa ya. Kemudian ada merah putih di sini di atas kantong yang sebelah kiri. Kemudian ada lambang OSIS ya. Nah, jadi kalian harus memiliki ini baju. Kalau belum punya segera cari ya. Nah, kemudian menggunakan ikat pinggang warna hitam. Jangan yang warna-warni. Jangan muncul kemarin lagi ikat pinggang warna merah. Laki-laki pakai ikat pinggang merah. Semuanya harus hitam ya. Nah, kemudian perempuan juga diisi di dalam. Jadi tidak ada di luar bajunya, semuanya di dalam ya. Nah, jadi perempuan juga diisi di dalam juga bajunya. Kemudian pakai ikat pinggang. Roknya tidak boleh pendek, harus panjang. Harus di bawah lutut ya, tidak bisa di atas lutut. Kemudian kalau upacara, anak-anakku ini kelas 11 ini belum pernah upacara. Upacara itu harus pakai topi, semuanya harus pakai topi. Topinya topi SMA 1, jadi tidak boleh topi yang lain ya. Kemudian pakai dasi nih. Nah, perempuan juga pakai dasi di dalam. Gitu kan nanti kelihatan di sini. Nah, jadi seperti itu pakaian untuk hari Senin sampai hari Selasa ya. Ini disiapkan sekolah yang ada dijual di sekolah ini, yang lambang-lambangnya ini ya. Rambutnya ini harus pendek, tidak boleh panjang. Kemudian di SMA 1 itu kalau sudah tatap muka tidak boleh masuk ke sekolah kalau menggunakan topi selain topi abu-abu. Topi hitam, topi merah, topi luar itu tidak boleh dipakai ke sekolah ya. Kemudian seragam pramuka. Nah, ini digunakan pada hari Jumat atau pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini dikenalkan dengan kakak-kakak kalian ini kan ya. Ganteng-ganteng mereka ini rajin-rajin, tidak macam-macam, bagus karakternya, makanya Ibu ambil contoh ya. Nah, jadi kalau kacu ini kan nanti pada saat latihan nih, kalau untuk belajar biar tidak usah pakai kacu ya, pada saat latihan atau setelah kegiatan pramuka atau setelah dilantik jadi bantara ya. Kalau hari-hari hari Jumat pembelajaran pakai baju biasa saja. Nah, perempuan itu harus di luar bajunya. Beda dengan putih abu-abu, di dalam kan isi dalam. Tapi kalau baju pramuka itu di luar, ya. Ini sudah punya belum? Sudah punya kan? Kalau belum punya nanti beli ya. Kemudian nanti yang dijual di pasar itu, karena dibeli dari Sulawesi Selatan, tulisannya biasanya di sini Sulawesi Selatan, tuh, dilepas dulu. Ada lambang di sana dijual banyak di depan BRI ya, lambang pramuka. Dilengkapi itu bajunya supaya keren ya. Supaya kamu nanti kalau misalnya corona terus sampai kelas 3, maka kalian tidak akan punya foto yang pada saat masa-masa SMA, maka ketinggalanlah waktu-waktu SMA kalian. Tidak ada kesan pada saat SMA, tidak ada bajunya. Jadi harus beli bajunya itu.
kemudian dipoto ke sekolah ya, supaya ada kesannya, oh pada saat saya SMA ini baju saya ini seperti ini nih, keren ya. Rambut saya pendek, tidak gondrong gitu. Udah ya. Nah, kemudian ada hari Rabu dengan Kamis batik, sudah ada yang punya batik seperti ini? Belum ya? Ya nanti beli, atau kalau ada kakak kelas kalian yang tamat diminta saja itu bajunya. Jadi untuk yang perempuan walaupun pakai baju batik, tetap kudungnya itu harus putih. Tidak boleh warna lain, tidak boleh abu-abu, tidak boleh yang lainnya. Jadi kalau ke sekolah kudungnya harus putih, biarpun menggunakan batik. Bagian bawahnya harus celana abu-abu, perempuan juga rok abu-abu. Makanya rok abu-abu itu tidak boleh cuma satu, harus dua. Kudungnya juga tidak boleh cuma satu karena dipakai sampai hari Jumat. Kecuali pakai pramuka, pakai kudung coklat, ya. Paham ini? Nah ini nih siapa ini, si Risdayanti ini sudah ada bajunya tuh warna merah. Itu warna merah itu apa itu, tulis merah putih ya? Si Risdayanti ini, dan siapa itu? Nah, itu sudah lengkap bajunya tuh. Ya sudah bagus bajunya, sudah ada lambangnya ya. Nah, kemudian olahraga, sudah punya baju olahraga belum? Nah seperti ini ya baju olahraganya. Nah, jadi biarpun pakai baju olahraga itu tetap kudungnya putih ya, jangan kudung merah atau kudung biru. Nah, kemudian baju olahraga ini digunakan pada saat pelajaran olahraga atau pada kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah, kalau di kelas, kalau belajar di kelas jangan pakai baju kaos. Kaos olahraga saja tidak boleh, apalagi kaos biasa ya kalau tatap muka. Ingat itu ya. Jadi kemudian sepatu harus hitam. Sepatunya hitam. Jangan memang muncul-muncul di sekolah itu sepatu selain warna hitam ya. Jadi nanti kalau misalnya punya sepatu warna lain nanti dipakai di luar lah ya, pakai ke jalan-jalan. Tapi kalau ke sekolah pakai yang hitam, sepatu kets hitam, bukan sepatu pantopel ya, bukan pantopel. Kecuali adalah pelantikan pramuka itu baru pakai pantopel yang hitam. Nah, tapi kalau untuk hari-hari itu pakai sepatu kets hitam ya. Kalau ada bisnya boleh sedikit putih bisnya, tapi hitamnya dominan ya. Seperti ini siapa nih, ketua OSIS nih. Ketua OSIS, kenal nggak ketua OSIS? Nah itu kan sepatunya tuh dia punya di bawahnya itu kan putih kan ya. Nah itu boleh. Tapi kalau putih banyak di atasnya itu tidak boleh ya. Gimana? Paham ini? Sudah punya sepatu begini? Sudah punya sepatu begini? Ya? Sudah punya sepatu begini? Yang hitam? Nah, kemudian tata krama siswa terhadap guru secara online. Nah, kalau tadi kan tatap muka kan, kalian hanya menikmatinya selama 2 minggu waktu kelas 10. Nggak tahu kelas 11 ini, mudah-mudahan kita berdoa coronanya hilang supaya bisa tatap muka ya. Nah, ini yang paling banyak yang kalian lakukan ini, tata krama siswa secara online. Jadi sudah ada jadwal tadi kan ditayangkan kan ya, jam 8 kita mulai. Jadi peserta itu hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, tapi kamu tidak, ibu sudah masuk, yang lainnya entah di mana. Yang baru masuk kelas itu baru 5 orang, 3 orang. Yang lainnya entah di mana, dikirimkan absen belum muncul-muncul. Nah, sekarang nanti bukan daftar hadir yang manual lagi, tapi langsung di absen masing-masing. Mau tidak? Ya. Jadi nanti di absen masing-masing ya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kalian harus sopan. Nah, seperti ini nih. Ibu dengar ini banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak bagus ini ya, yang keluar-keluar ini apa-apa gitu. Jadi kalau bicara itu dalam secara online ini harus izin dulu ke moderatornya. Bu, saya mau bicara, boleh? Kalau dibilang boleh, baru bicara. Ini tidak, bicara terus. Padahal tidak dipersilakan. Guru sedang bicara, kamu bicara terus. Ini sebenarnya salah satu yang tidak sopan ini, ya. Jadi ini banyak sekali nih sudah kamu pikir ini tidak sedang direkam, kamu punya kelakuan ini, ya. Jadi apalagi dalam kegiatan belajar mengajar, ya. Ini nih si Rizal Dala ini, ibu anmu terus, dia kasih hidup terus itunya, dia kasih hidup terus, dia punya kamera
mikrofonnya. Padahal Ibu unmute terus, dia ngomong terus. Macam-macam lagi gayanya. Kemudian berpenampilan rapi dan sopan apabila melakukan tatap muka. Nah, seperti ini nih, teman kalian ini rapi, ya. Udah seperti ini yang lainnya ini nih, kayak ini nih bagus nih. Risdayanti dengan siapa ini? Ini yang muncul di sama Ibu ini. Udah seperti ini nih. Si Rizal ini. Rizal yang sering muncul karena sering ngomong jadi sering muncul. Nah, ini nih bagus nih. Mau lihat dulu semuanya nih, siapa yang bagus. Nah, ini bagus juga si Agung Putra ini nih bagus. Husnul Hatimah ya. Yuningsih. Nah, ini bagus. Nah, Atia Yayasan. Ini bagus nih, rapi ya. Nah, Tri Septiano dengan rambutnya tuh bagus. Nah, ya, contoh yang bagus ini. Nah, siapa lagi ini? Nah, ini cuma kepalanya yang nongol ini. Dimatikan kameranya. Pada kemana ini? Dihidupkan semua kameranya. Hidupkan kamera. Bukan mikrofon yang hidup tapi kamera. Ibu melihat. Ini banyak yang matikan kamera ini nih. Nah, ini si Ayu Stipa ini rapi ini ya. Nah, si Ayu Stipa ini rajin ya, kerja tugas juga rajin, makanya nilainya itu bagus ya. Nah. Alipa. Nah, udah rapi. Ini nih. Nah, bagus semuanya bagus. Kayaknya cuma satu yang tidak bagus ini. Nah. Ini nih. Jadi berpenampilan rapi dan sopan apabila melakukan tatap muka secara virtual. Ya, jadi nanti kedepannya ini mulai hari Senin itu kalau kalian nanti tatap muka dengan guru itu harus menggunakan baju sekolah. Ya, gunakan baju sekolah. Bukan baju sembarangan. Supaya nanti kalau kalian pakai baju sekolah berarti kan nanti mulai jam 8 sampai jam 11 itu gunakan baju sekolah, ya. Supaya tersugesti, maksudnya ada perasaan saya ini anak sekolah. Ketika kalian tidak menggunakan baju sekolah, perasaan bukan anak sekolah, akhirnya semau-maunya lah, tidak kerja tugas lah, macam-macam gayanya lah, ya. Tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ketika pakai baju sekolah, itu akan tersugesti bahwa kalian, oh saya sedang belajar ini. Kemudian orang di rumah juga tidak ganggu. Biasa orang tuanya kan suruh ini suruh itu. Ketika kalian pakai baju sekolah di depan komputer, di depan HP, mereka tidak akan suruh kalian macam-macam. Jadi gunakanlah baju sekolah. Jadi mulai Senin gunakan baju sekolah pada saat pertemuan online ya. Dengar ini. Nah, kemudian ini contoh-contoh yang tidak bagus ini ya. Nah, udah. Kemudian ber-WA. Kan selain di classroom kan ada percakapan kan, selain virtual ada juga percakapan kan. Jadi ketika kalian mau mengirim pesan sama guru, apakah melalui Telegram atau Messenger atau WA, maka mengucapkan salam sebagai pembuka. Jadi assalamualaikum, perkenalkan diri, saya si Fitri Anton ya. Kemudian boleh bertanya Bu, mata pelajaran kimia untuk besok hari saya belum bisa ikut, atau Bu boleh tidak ulangannya saya masih kurang sehat, nanti besok saya ikut ulangan. Kan kalau diawali dengan salam kemudian apa penyebabnya itu kan diterima oleh guru. Kemudian ketika dijawab terima kasih. Kemudian perhatikan waktu, jangan tengah malam atau subuh-subuh telepon guru, itu tidak boleh ya. Nah ini nih, coba lihat nih percakapan nih. Nah, Ibu kasih lihat di anak kelas 12 IPA 2. Salam Ibu kan, assalamualaikum, hari ini kita belajar di kelasroom ya. Waalaikumsalam, iya Bu. Nah, sudah banyak sih yang begini. Nah, tapi ada juga yang begini modelnya nih ya. Tapi ada juga nih yang begini nih. Ibu, ini bisa kamu baca tidak ini tulisan? Ibu, bagaimana ini? PLJR matematika MTK tidak boleh dibuka. Itu salamnya juga kemudian Ibu, kapan kami terima rapor? Itu harus diawali dengan salam dulu, baru saya misalnya si Putri Nur Mulyani, saya Putri Nur Mulyani Bu bertanya kira-kira kapan terima rapor Bu ya. Cuma Ibu, kapan kami terima rapor? Nah ini sebenarnya masih bagus. Ada yang lebih tidak bagus lagi ya. Ada yang lebih tidak bagus. Cuma Ibu sudah hapus-hapus chat-chatnya anak-anak itu dengan guru-guru lain. Ini yang masih tersimpan. Ini kan Ibu, kapan kami terima rapor? Assalamualaikum Bu, saya Putri.
mau bertanya, Bu, kira-kira Bu kapan kami terima rapor, kan lebih bagus kan kata-katanya ya. Lebih bagus kalau berkata seperti itu daripada apalagi itu ya. Ti ibu kenapa ti ibu ini dia kasih soal yang salah-salah kita orang. Nah, itu kan bahasa-bahasa maksudnya kan tidak terlalu sulit untuk berbahasa dengan baik dan benar kan. Jadi usahakanlah, kalian kan anak SMA 1, usahakanlah tunjukkanlah bahwa siswa SMA 1 lebih memiliki karakter yang baik. Baik dalam berucap maupun dalam kata-kata, bertingkah laku ya. Nah, sekalian ini chat ini di WA maupun di Messenger maupun di Classroom itu sebagai latihan kalian untuk menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan ada pelajaran bahasa Indonesia juga kan? Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi seperti itu ya. Ini sudah berlangsung ini 1 tahun ini kelas 10 ini, aduh kelakuannya minta ampun ya. Ini nih, kenapa sudah diam ke sana ini yang rame-rame tadi. Jadi seperti itu ya, tata krama siswa terhadap guru secara online ya. Nah, seperti juga ini kalau tatap muka begini ini harus ini banyak yang bagus Ibu lihat sifatnya ini, sikapnya itu luar biasa, pakai baju sekolah rapi. Terima kasih pada anak-anak yang sudah rapi hari ini, pakai baju sekolah, kemudian duduk manis, rapi ya. Alhamdulillah ternyata siswa SMA 1 ini masih banyak juga yang memiliki tata krama yang baik ya, Ibu bangga ya. Dah. Kemudian sebelum kita, jadi itu ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tentang pakaian, tentang tata krama secara online ya? Ada pertanyaan? Ya sudah ya, kita lanjut ya. Jadi ada Ibu mau ceritakan dulu sedikit tentang bully atau perundungan. Pernah dengar ini kan ya? Bully atau perundungan. Apa itu bully? Yaitu kita kenal juga dengan istilah perundungan, yaitu merupakan perilaku agresif yang tidak diinginkan di antara anak-anak, khususnya usia sekolah, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Nah, itu bully namanya. Bully itu ternyata banyak sekali, ada yang Ibu rekap ini ada 4 macam ya. Nah, bully yang pertama adalah atau perundungan fisik atau bully fisik. Bullying fisik ya. Nah, seperti apa? Ini biasanya ini sudah terjadi sejak zaman dulu ya, misalnya ada maksudnya menyakiti secara fisik. Nah, ini kebetulan kalian kan secara daring kan. Nah, kalau di sekolah mungkin ada yang seperti ini, ada teman sengaja dikeroyok, diancam ya, dilakukan pengancaman, kemudian dipalak. Nah, ini yang tidak benar ini. Di SMA 1 ini pernah terjadi ada pemalakan. Jadi misalnya kalian sudah kelas 11 kan sekarang, ada kelas 10 nanti. Karena kalian merasa sudah lebih besar, maka dipalaklah anak kelas 10 itu. Kalau ke kantin dimintailah uangnya, diancamlah, digara-gara lah, akan biasa dipukul ya. Itu sering terjadi. Nah, hati-hati memang kalau terjadi begini itu langsung dikeluarkan dari sekolah ya. Sudah berapa kejadian ini di SMA 1 yang melakukan bully, itu dibully secara fisik dikeluarkan. Ada yang kalau perempuan biasanya rebutan cowok. Nah, seperti itu, cowoknya si ini diambil si itu, akhirnya berkelahi lah, diundanglah teman-temannya, dipukulin lah. Nah, di SMA 1 itu pernah kejadian itu langsung keluar ya dari SMA 1. Jadi hati-hati memang ya. Terjadi perundungan fisik ya. Ada yang digara-gara ulang tahun ya. Ini juga ini sebenarnya diangkat, dibuang di tiang bendera, dijemur di panas, diikat. Itu semuanya adalah perundungan fisik, itu tidak boleh ya. Jadi membuat orang lain itu mungkin bagi kalian mungkin ya lucu saja, tapi ternyata bagi yang dibully itu dia sakit hati, itu namanya perundungan fisik. Atau mungkin ketika ini kan ada kejadian di televisi kan ya, berkelahi, di menganiaya orang lain, kemudian di video, kemudian diedra dari medsos, akhirnya kan masuk penjara karena ada bukti ya. Nah, jangan sampai kalian seperti itu. Nah, ini juga ya. Jadi yang lain disakiti, dianiaya, kemudian di video, kemudian diedarkan di medsos, ya hati-hati memang. Bukan hanya berurusan dengan sekolah, tapi berurusan dengan kepolisian kalau sudah seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang ini yang sering terjadi ini.
bully verbal, ya, bullying verbal, yaitu merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan dan sebutan atau panggilan yang menghina. Misalnya si kurus, si hitam misalnya, ya, atau misalnya sepatunya sepatu murahan, bajunya sudah robek-robek, kasihan anak itu dari kampung. Itu kan sudah, itu namanya bullying verbal itu, ya. Nah, makanya ini kalian ini sering diubah-ubah kelasnya, misalnya dari MTS, dari SMP 1, SMP 2. Biasanya kan berteman dari SMP, mereka itu mungkin lebih kuat perasaannya, ya, ketika masuk di SMA 1 merasa mereka yang paling wah, sehingga siswa dari sekolah lain dibully karena mereka merasa lebih dari yang lainnya, mungkin dari pakaiannya lebih, mungkin sepatunya lebih, mungkin orang tuanya lebih berpenghasilan lebih, atau mungkin temannya lebih, atau mungkin cantiknya lebih. Nah, itu biasanya mereka merasa lebih, itulah mereka membuli ke yang mereka anggap lebih rendah dari mereka. Nah, jadi salah satunya juga ini kenapa diacak lagi di kelas 10A, ya, 10A diacak lagi ke 10, ketika naik kelas kan diacak. Nah, itu salah satunya untuk mengurangi maksudnya kelompok-kelompok yang berpotensi untuk membuli temannya yang lain. Jadi misalnya dia di 10A, merasa 10A itu adalah kelas yang paling hebat, padahal di SMA 1 tidak lagi seperti itu. Itu sama semua kelas, tidak lagi 10A itu paling hebat, seperti misalnya dari MTS di kelas A itu yang paling, maksudnya yang paling pintar, tidak, di SMA 1 tidak. Jadi merasa lebih, sehingga nanti mereka akan membuli teman-temannya mungkin dari IPA 5 misalnya. Jadi dengan cara diacak begini kan artinya bahwa tidak ada yang lebih. Jadi semua kalian itu ketika naik kelas itu sama. Jadi diacak itu yang paling pintarnya itu dibagi semuanya, bagi rata per kelas. Yang sedang-sedangnya juga dibagi rata per kelas. Yang paling bawahnya juga dibagi rata per kelas, ya. Jadi tidak ada yang kelas yang lebih, semuanya sama. Nah, itu untuk menghindari adanya bully-bully seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga yaitu agresi relasional, ya. Dalam agresi relasional biasanya pelaku berusaha menyakiti korban dengan menyabotase status sosial mereka dengan cara mengasingkan korban dari kelompoknya, menyebarkan gosip atau memfitnah. Pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosial sendiri dengan mengendalikan atau mengintimidasi korban. Nah, ini banyak terjadi juga, ya. Jadi dia itu menjadi hebat dengan cara memfitnah orang lain. Jadi misalnya katanya si Ano itu misalnya si A misalnya pintar. Nah, si B ini dengan kelompoknya tadinya kan bersama, maka difitnahlah si A ini supaya tidak disukai oleh teman-teman yang lain. Nah, ini banyak terjadi. Nah, biasanya nih kelakuan seperti ini biasanya nih perempuan, ya. Ada tidak di kelas kalian? Kalau ada, segera beritahu guru, ya. Segera beritahu guru ketika ada kelompok-kelompok yang mengintimidasi yang lainnya, ya, memfitnah dan sebagainya, ya. Jadi kalau ada seperti ini segera beritahu. Bukan hanya bully fisik, tapi yang begini juga termasuk bully juga, ya. Perundungan, ya. Kemudian ini yang paling berbahaya ini, ya, cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang terjadi secara online di dunia maya. Ini merupakan tindakan perundungan yang paling jarang disadari oleh orang tua dan guru. Pelaku melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media sosial. Jadi mengancam melalui media sosial. Hati-hati memang, kalau hanya bully fisik tadi, itu kan kalau misalnya terjadi di belakang sekolah, yang lihat itu kan hanya saksinya saja kan. Nah, kalian membuli si ini, memukul si ini, menganiaya si ini, ada yang lihat. Tapi kalau lewat media sosial, hati-hati memang, langsung masuk penjara, kamu kena undang-undang ITE, ya. Nah, ini banyak terjadi. Mengancam temannya melalui media sosial, banyak itu, ya. Mengata-ngatai temannya melalui media sosial. Bahkan ada yang mengata-ngatai guru, ada yang menghina guru melalui medsos. Kemarin itu dikeluarkan di SMA 1 dan sekolah-sekolah lain tidak ada yang mau menerimanya, ya. Banyak itu, ya. Dengan ini namanya bully, cyberbullying, ya. Jadi hati-hati memang dengan bully ini. Kadang kalian tidak sadari bahwa itu adalah bully. Nah, ini berbahaya ini, ya. Atau mempermalukan, atau menyebarluaskan fitnahnya, maksudnya
kelakuannya si ini yang tidak bagus ke media sosial, itu bahaya juga ya. Jadi ibu berharap di SMA 1 ini kalian ini jangan sampai ada yang berperilaku seperti itu ya. Jadi apa sih susahnya berkarakter dengan bagus kan? Dan ibu lihat ini memang banyak sekali siswa-siswa ketika dia masih SMA itu karakternya bagus, walaupun dia tidak pintar tapi karakternya bagus, emosionalnya bagus ya, dia sopan, dia tuh berhasil juga setelah selesai dari sekolah menjadi manusia yang berguna ya, banyak seperti itu. Jadi ingat anak-anakku ya, jadi selain kalau kita berbuat baik, insya Allah banyak yang mendoakan ya, teman-temannya mendoakan, orang tua mendoakan, guru-guru juga mendoakan. Jadi kalaupun kalian misalnya kemampuannya pas-pasan, mungkin kognitifnya kurang bagus ya, mungkin memahami pelajarannya lambat, tapi kalau kelakuannya bagus, insya Allah akan dapat nilai bagus juga itu ya, dan akan lulus juga, akan menjadi juga manusia yang berguna ya. Jadi ibu berharap pada kalian, anakku semua, berbuatlah, bertata keramalah dengan baik ya. Nah, kemudian satu lagi yang ibu lupa, itu kalau masuk ke ruang guru ya, banyak sekali itu kalau masuk ke ruang guru langsung masuk saja, padahal guru-guru ada di situ tidak yang memberi salam, langsung masuk saja nerobos ke dalam, banyak itu ya. Mungkin kalian juga pernah ya, jadi kalau masuk ke ruang guru langsung memberi salam ya, salam, saya nanya ibu ini, ada ibu ini, misalnya ibu Dwi, misalnya ada ibu Dwi, ibu ada gitu ya. Jadi tanyakanlah sama orang di situ, jangan terus-terus lihat-lihat pakai masker lagi, pakai jaket lagi, ditutup kepalanya, akhirnya ibu tidak tahu, siapa tahu penjahat yang datang. Nah, jadi satu lagi juga bagi anakku semua kelas 10, kalau sedang masuk ke ruang sekolah, kecuali mungkin musim hujan atau mungkin sedang sakit, itu boleh pakai jaket. Tapi kalau misalnya kalian naik motor, kemudian jaketnya tidak usah dipakai ke halaman sekolah sampai ke kelas ya, dilepas saja ya. Nah, ini kan daerah kita kan daerah yang panas, daerah tropis ini, jadi apalagi tutup kepalanya, jadi kelihatan dari jauh dari ruang guru itu, akhirnya nanti guru-guru tidak bisa membedakan mana penjahat yang masuk di sekolah, mana siswa. Nah, kalau siswa kan kelihatan pakai baju sekolah, nah siapa tahu ada penjahat yang masuk ke dalam sekolah kita tidak tahu, karena sudah sama dengan siswa juga pakai jaket ditutup kepalanya ya. Jadi ibu berharap itu salah satu tata krama juga di SMA 1 ya. Nah, sekolah kita ini bebas, ada yang masuk itu siapa saja bisa masuk. Jadi dibedakanlah pakaian kalian dengan pakaian preman-preman yang ada di luar ya. Makanya diatur itu pakaiannya itu supaya tahu, oh iya ini SMA 1 ini rapi pakaiannya. Jadi ya, kan keren juga kan, kalian tidak bangga misalnya ada orang menyebut, oh iya itu yang rapi pakaiannya itu anak SMA 1, oh itu yang rambutnya pendek rapi itu anak SMA 1, itu pasti. Jadi kalau gondrong itu macam-macam, gondrong itu macam-macam, kemungkinan juga mahasiswa, kemungkinan juga penjahat. Jadi ibu berharap apa susahnya sih kalau kita menaati tata tertib sekolah ya. Guru-guru juga senang ya, kalian teman-teman kalian juga senang ya. Udah ya, barangkali untuk ini untuk sanksi ya. Nah, sanksi ini kalau kalian sudah disurati orang tua, itu berarti ada kelakuan yang tidak bagus ya. Memang sih tidak langsung dikeluarkan kalau misalnya pelanggaran yang dilakukan itu tidak terlalu berat. Tapi kalau pelanggaran berat seperti kawin, kemudian membawa merokok di sekolah, membawa minuman keras ke sekolah, membawa senjata tajam, membawa narkoba, apalagi itu langsung diproses ya. Mungkin langsung dikembalikan pada orang tua ya. Nah, kalau misalnya hanya lambat, kemudian tidak mengerjakan tugas, itu masih bisa dimaafkan dengan melalui pembinaan. Akan tetapi walaupun kalian tetap dimaafkan, dibina, tapi nilai sikapnya itu loh sudah berkurang ya, hanya kan tidak bagus kan nilainya. Nah, beda dengan yang teman, coba kalian lihat tuh rapornya, rasakan sendiri, yang paling banyak alfanya itu, yang paling banyak tidak kerja tugas, pasti itu ya memang sih nilainya tuntas 70, karena guru-guru ini masih memiliki sayang dan perasaan pada kalian, karena ingin kalian ini menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan tidak akan terhambat nasibnya. Jadi adalah nilai diberikan, sehingga munculkan kata-kata
ada guru-guru dengar katanya walaupun tidak kerja tugas tapi tetap juga ada nilai. Iya, ada sih nilainya, tapi kan hanya dapat nilai pasti tuntas saja. Sedangkan untuk masuk ke perguruan tinggi itu nilai itu minimal rata-rata 85. Nah, kemarin ini ada penerimaan beasiswa afirmasi. SMA 1 itu hanya 3 orang yang lulus. Tadinya itu tahun-tahun lalu itu sampai belasan orang yang lulus. Karena apa? Nilai mereka bagus. Rata-rata di atas 85 sampai 90. Nah, tapi yang sekarang rata-rata hanya 70 karena tidak kerja-kerja tugas. Jadi memang sih kamu tuntas, naik kelas, bangga terima rapor, tulis SMA 1 di situ. Tapi hanya rata-rata 70 mau diapain itu? Kamu tidak bisa masuk polisi itu harus 80. Untuk bebas tes ke perguruan tinggi harus minimal 85. Jadi hanya sekedar saja itu rapor, itu tidak membanggakan. Angka 70 itu bukan sesuatu yang paling wah lagi di SMA 1. Yang paling keren itu kalau 90. Nah, coba lihat teman-teman kalian yang rajin. Nah, kalau di IPA 5 itu ada si siapa? Si Ayustipa. Itu si Ayustipa itu kalau ibu kirim tugas, langsung hari itu dia dikerjakan langsung. Begitu ditanya langsung menjawab. Nah, itu nilainya itu 90 lebih. Ibu tidak segan-segan memberi nilai 90 lebih kalau misalnya nilainya tugas-tugas itu masuk semua, demikian juga dengan guru-guru yang lain. Tapi yang ini nih, aduh, bikin pusing ya. Yang tidak kerja tugas lah, tidak masuk di classroom lah. Emang sih tuntas karena masa pandemi ini dimaklumi kamu punya keadaan. Padahal sebenarnya bukan karena jaringannya, tapi karena malasnya. Tapi disamaratakanlah karena jaringan. Tapi nilainya cuma 70, mau diapain nilai 70 itu? Tidak ada artinya, walaupun dia tuntas ya. Senang gak dengan nilai 70? Senang sekali kan? Tuntas kan? Tapi sekedar kalian tahu ya, bahwa nanti rata-rata itu mulai semester 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di ranking dia. Nah, nanti yang 85 ke atas rata-ratanya itulah yang nanti yang ada peluang untuk bebas tes di perguruan tinggi. Yang 70 pun tidak bisa jadi apa-apa, ya. Paling tamat SMA saja dapat ijazah. Tapi ketika masuk polisi tidak bisa. Mau masuk ini tidak bisa. Masuk perguruan tinggi mau ikut tes juga tidak bisa juga karena apa? Tidak ada ilmunya, tidak pernah belajar, ya. Jadi kali ini senang-senang sekali, aduh saya naik kelas gitu ya. Dapat nilai 70 padahal saya tidak pernah bekerja tugas. Iya, tapi kan apa artinya itu, ya? Sadar tidak? Coba lihat kembali rapornya kalian, ya. Lihat. Kalau yang rajin itu pasti dia 90 itu. Kalau yang rajin. Tidak segan-segan Bapak dan Ibu guru memberi nilai 90. 90 itu istimewa, ya. Biar mau pergi kuliah di mana kalian tuh bisa, ya. Masuk ke perguruan tinggi keren, ada beasiswa afirmasi, ya. Semuanya bisa. Tapi kalau 70, apalagi sekarang banyak sekali penerimaan tentara. Laki-laki itu pada menyesal itu. Begitu tamat nanti datang-datang. Bisa tidak dirubah nilai saya? Mau dirubah bagaimana nilainya sudah lewat, ya? Hati-hati yang laki-laki. Awas memang kalau datang minta robah-robah nilai, ya, tidak ada. Kalau kalian mau masuk tentara, mau masuk polisi, mau nilai bagus, kerjakan semua tugas dan hadir terus di classroom, ya. Paham ini? Iya. Kemudian itu jaga tata krama pada saat pertemuan dengan guru, karena itu penilaian, ya, penilaian guru-guru itu, ya. Di sini guru sudah mulai menilai, ya. Kalau nilai sikapnya C, biarpun nilainya yang lain 90 tidak naik kelas, ya. Udah, barangkali sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada.